Jadi saya membayangkan bagaimana panglima perang kalau memberikan komando jika pasukan tentara itu sampai ribuan. Ya, saya yakin ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki informasi itu sampai, maka meskipun tanpa alat pengeras suara, instruksi dari panglima perang tetap akan sampai, ya. Meskipun menurut riwayat satu di antara caranya adalah masing-masing ada badal, ya. Setelah beberapa meter diperkirakan suara sudah tidak sampai, ada yang menyambung suara itu ke belakang. Nanti di belakang ada lagi yang menyambung sampai di posisi paling terakhir. Ya. Jadi tadi saya dibisik oleh Pak Amir, semampu suara saya. Sebagaimana semampu pendengaran bapak-bapak. Ya. Insya Allah kita tetap ingin mengambil manfaat dan kebaikan meskipun dalam kondisi mati lampu. Saya kira ini juga mengingatkan kita, ya, tentang nikmat cahaya, ya, bahwa ketika mati lampu kita baru sadar kalau ternyata pada saat lampu menyala itu nikmat. Sementara pada waktu lampu menyala kadang kita lupa untuk bersyukur, ya. Jadi sebagaimana ungkapan orang Arab bahwa seseorang itu sadar tentang nilai sesuatu setelah sesuatu itu sudah berlalu, setelah sesuatu itu hilang. Kita punya, mohon maaf ya, ini kalau contohnya agak ekstrim, kita punya istri, ya. Nanti jangan sampai kita menyesal kalau istri kita sudah tidak ada, baru teringat semua kebaikannya. Begitu sebaliknya, hingga selagi masih hidup, selagi masih ada, kita syukuri, ya. Kita manfaatkan kebaikan-kebaikan. Jemaah sekalian, saya ingin manfaatkan waktu yang singkat ini untuk tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran, mudah-mudahan kita bisa mengambil spirit dari tadabbur Al-Quran. Kalau kita cermati 114 surah, 6.200 ayat lebih. Kalau yang masyhur 6.666, ya, tapi banyak ulama yang mengatakan ini lemah dalilnya, ya. Quraisyah mengatakan 6.200 lebih. Kita cermati 30 juz Al-Quran, ya. Dari sekian banyak surah, dari sekian banyak firman Allah di dalam Al-Quran, maka kita bisa simpulkan yang paling utama, yang paling penting di antara semua surah yang ada ini adalah surah Al-Fatihah. Kenapa kita simpulkan begitu? Karena yang pertama, surah Al-Fatihah ini disebut oleh Nabi rukun dalam sholat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ya. Kalau Nabi menjadikan Al-Fatihah ukuran sah tidaknya sholat, diterima tidaknya sholat, maka kita temukan di hadis yang lain, sholat ini merupakan perkara pertama yang diperiksa pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pada waktu orang-orang yang beriman ini kumpul setelah dipisahkan dengan orang-orang kafir, maka orang-orang beriman itu diperiksa sholatnya. Apakah sholatnya layak untuk diterima? Kan sholat kita ini kita lakukan setiap saat, setiap hari, 5 kali sehari semalam. Diakumulasi semuanya, itu kemudian bisa, kalau istilah dalam pendidikan itu kan ada rapot, ya. Mulai dari pertama masuk belajar sampai ujian, semua diakumulasi, dinilai semua, ya. Sholat subuh sejak pertama kali kita balik sampai sholat terakhir menjelang kita wafat, ya. Setelah diakumulasi, oh layak diterima.
Kalau sholat kita layak diterima, maka berlakulah kaidah idza saluhat saluha sairu amal. Semua kebaikan yang lain, ibadah yang lain baru bisa diterima. Ya. Sebaliknya, kalau ternyata sholat kita ditolak oleh Allah, maka idza fasadat fasada sairu amal. Tertolak semua ibadah yang lain, zakat, puasa, haji, umroh, sedekah, baca Quran. Betapa ruginya orang yang sholatnya tidak diterima. Dan salah satu syarat diterimanya sholat kita kalau Al-Fatihah kita benar. Sehingga ini juga bisa menjadi bahan evaluasi buat kita. Belajar tajwid, belajar tahsin, yang pertama Al-Fatihah dulu. Ya. Setelah kita sudah bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, lalu selanjutnya kita mempelajari terjemahannya, lalu mempelajari tafsirnya, supaya pada waktu kita sholat itu kita faham, ya, kita memahami. Tentu ini bukan alasan untuk kemudian yang belum lancar Al-Fatihahnya, nggak usah sholat kalau begitu, ya. Jadi usaha kita untuk belajar itu oleh Nabi dikatakan tidak melihat hasil, tapi melihat proses. Innallaha la yanzuru ila yaumil innallaha la yas'alukum yaumal qiyamati limadza lam tanjahu walakinallaha yas'alukum yaumal qiyamah limadza lam tujadu. Pada hari kiamat Allah tidak bertanya kepada kita bagaimana kualitas bacaan Al-Fatihah, tapi yang Allah tanyakan itu apakah sudah ada usaha dari kita untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Itu yang ditanyakan. Jadi proses yang dinilai, bukan hasil. Nah, dari situ bisa disimpulkan betapa pentingnya surah Al-Fatihah ini. Karena Nabi mengatakan tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kita bisa kembangkan, maknai kualitas sholat itu ditentukan oleh kualitas Al-Fatihah. Nabi melalui hadis qudsi berarti firman Allah yang kemudian disampaikan oleh Nabi. Dan Nabi menyebutnya ini bukan Quran, ini hadis, tapi redaksinya sama dengan Quran, karena Allah yang berbicara, ya, Allah yang berfirman. Jadi dalam hadis qudsi disebutkan bahwa qasamtus shalah, saya membagi salat itu baini wa baina abdi, dibagi dua antara saya dan hambaku. Ini untuk pengantar atau prolog betapa pentingnya memahami Al-Fatihah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu, ketika seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah langsung menjawab, hamidani abdi, oh hambaku memujiku. Berarti pada waktu kita membaca Al-Fatihah itu sejatinya terjadi dialog antara kita dengan Allah. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, begitu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Meskipun sebenarnya itu kurang tepat, ya. Karena ketika kita mengatakan kasih sayang, ya, kasih sayang, itu kita sulit membedakan yang mana yang dimaksudkan, apakah Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Ini kan dua hal yang berbeda, sifat Rahman, sifat Rahim. Orang Indonesia sama aja, kasih sayang. Antara pengasih dan penyayang, apa bedanya? Tidak ada, sama aja. Tapi dalam bahasa Arab, khususnya dalam Al-Fatihah, itu berbeda. Mungkin kita pernah sampaikan Ar-Rahman, sifat rahmatnya Allah, rahmannya Allah kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Manusia, binatang, tumbuhan semua dapat. Manusia pun tanpa pilih kasih. Beriman, kafir, musyrik, munafik, koruptor semua dapat, ya. Jadi kalau berbicara sifat Rahman, maka tidak ada dikotomi, tidak ada perbedaan, semua dapat. Tapi untuk Ar-Rahim itu khusus bagi orang-orang yang beriman,
wa kana bil mu'minina rahima. Saya khususkan sifat rahimku yang dalam bahasa Indonesia kita artikan penyayang, itu khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Nah, kan banyak nikmat yang Allah berikan kepada orang beriman, Allah tidak berikan kepada orang kafir. Nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya ukhuwah persaudaraan, nikmatnya surga nanti, itu semua bagian dari sifat rahim. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, "Athna alayya 'abdi." Hambaku mengulangi pujiannya. Ya. Kita sudah memuji dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, kita puji kembali Allah di ayat berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Yang menguasai hari pembalasan. Kita saya suruh sampaikan atau tidak? Kata ad-din kita biasa maknai dengan agama. Dinul Islam, agama Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kenapa di surah Al-Fatihah kemudian kita temukan terjemahannya ad-din di sini hari pembalasan? Para ulama menjelaskan dari sisi bahasa ya, ad-din itu satu akar kata dengan ad-dain. Ad-dain itu utang. Ya. Ad-dain itu utang. Maksudnya apa? Di hari kiamat, ya, itu adalah tempat semua utang-utang harus dilunasi tanpa bisa ditolak, ya. Tanpa bisa dihindari. Di dunia kita bisa menghindar. Sampai meninggal kita tidak bayar utang bisa. Di akhirat tidak ada tempat untuk lari dari persoalan ini. Akan ditagih oleh Allah utang kita, ya. Utangnya 1 miliar, bayar 1 miliar. Enggak punya duit, ya Allah, lupa bawa ATM. Harus dibayar. Bagaimana caranya ya Allah? Pahalamu serahkan kepada orang yang kau tempati berutang. Sudah ya Allah, sudah habis pahala saya belum lunas. Kenapa bisa belum lunas? Utangnya banyak sekali. Kenapa? Korupsinya 3.000 triliun. Kan utang itu Pak, utang kepada rakyat Indonesia. Kata Allah baik. Semua dosanya orang-orang yang kau tempati berutang ambil semua sampai lunas. Nah, inilah yang disebut oleh Nabi sebagai orang yang bangkrut, ya. Datang pada hari kiamat sebagai orang yang bangkrut karena punya utang, ya. Punya utang, baik utang dalam bentuk apa? Dalam bentuk harta, materi, duit, atau utang dalam bentuk kezaliman. Pernah menyakiti orang lain, di dunia belum selesai masalahnya, belum sempat minta maaf, ya. Kayak misalnya kasusnya yang lagi viral Pak ya, Yaimin dan Sahara. Wah, kayaknya bapak-bapak tidak ikuti perkembangan. Ya, ini sudah hampir berapa hari nih kasusnya di medsos muncul terus, ya. Antara Ibu Sahara dan Yaimin. Ini masalahnya sekedar salah parkir mobil, sederhana tapi kemudian berkembang. Ini kalau tidak dimaafkan, nanti di akhirat bisa saling menuntut. Maka ad-din di sini kemudian dimaknai hari pembalasan, hari pelunasan utang, hari pembalasan semua kejahatan, hari pembalasan semua kebaikan, ya. Maliki yang menguasai atau yang merajai. Apa jawaban Allah ketika kita mengatakan Maliki yaumiddin? Allah Subhanahu wa taala menyatakan majjadani abdi, hambaku. Ini sebenarnya sama-sama pujian, tapi kemudian dalam terjemahan disebutkan hambaku mengagungkanku, ya. Kita mengagungkan Allah. Di dalam riwayat yang lain menyebutkan Allah menjawab, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku, ya. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jawaban Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini ucapan ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dari yang pertama tadi mulai dari alhamdulillahirabbil alamin sampai maliki yaumiddin, itu kata Allah untukku semua itu karena pujian-pujian untukku. Tapi pada waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menyatakan itu untuk hambaku dan untukku, ya. Kenapa?
Karena ketika kita menyembah kepada Allah, itu menyembah itu adalah untuk Allah. Tapi ketika kita minta tolong kepada Allah, Allah menolong kita, maka itu bagian untuk kita. Ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baina baini wa baina 'abdi. Wa li 'abdi mas'al, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Ya. Pada waktu kita membaca ihdinas siratal mustaqim sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jawaban Allah itu semua untuk hambaku. Tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Pertanyaannya begini, Pak. Tadi kita sudah jelaskan ada dialog antara kita dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah yang menjawab. Pertanyaannya, apakah ini berlaku kalau orang itu membaca Al-Fatihah satu nafas? Nah, kan ada Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kapan Allah menjawab itu pertanyaan itu? Atau jawab ayat per ayat? Nah, jawabannya apa? Bahwa Allah itu tidak seperti kita, Pak. Harus ada jeda baru bisa dijawab. Allah itu maha kuasa untuk bisa menjawab setiap ayat yang kita baca meskipun satu nafas. Ya. Makanya ada imam Masjidil Haram itu, Pak. Beberapa ayat itu satu nafas. Misalnya Syekh Al-Matrud. Syekh Al-Matrud itu 2-3 ayat baru berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya. Kalau yang viral di Jawa kan orang satu nafas selesai, ya. Alhamdulillah. Kemudian 21 rakaat 7 menit. Itu kan pecah rekor, Pak ya. Enggak masuk dalam rekor muri dunia, ya. Nah, itu dialog, ya. Itu dialog antara kita ketika membaca Al-Fatihah dengan Allah. Sekarang saya ingin masuk kepada spirit, ya. Spirit. Nah, ini bukan tafsir, Pak ya, spirit dari Al-Fatihah. Ya, tentu juga ada tambahan penjelasan dari mufassir. Spirit yang saya maksudkan begini. Menarik Al-Fatihah ini, menarik. Ya, pertama karena menurut sebagian mufassir, Al-Fatihah ini nama lainnya adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab itu artinya induknya Alkitab atau Ummul Quran, induknya Al-Quran. Maksudnya apa? Al-Quran itu setidaknya hanya membahas 3 hal. Akidah, ibadah, dan akhlak, atau juga akidah, ibadah, dan sejarah. Kisah. Jadi sepertiga dari Quran itu berisi kisah. Kisahnya Nabi Adam, ya, mulai dari Nabi Adam sampai sampai Rasulullah, ya. Bahkan kisah setelah Rasulullah, ya. Kisah setelah Rasulullah banyak juga disampaikan yang belum terjadi. Nabi meninggal, peristiwanya belum terjadi. Contohnya apa? Peristiwa ditemukannya jasad Fir'aun. Nabi meninggal, jasad Fir'aun belum ditemukan, tapi sudah diceritakan dalam Al-Quran. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Firaun, nanti saya tenggelamkan kamu dan jasadmu akan saya awetkan. Saya akan awetkan, ya. Tidak dimakan ikan, tidak hancur, tidak busuk, dia akan awet sampai hari kiamat. Wah. Ternyata peristiwanya terjadi setelah ratusan tahun Nabi wafat. Ada catatan yang saya temukan itu sekitar sekitar tahun 1800 akhir baru ditemukan jasad Fir'aun. Dalam kondisi utuh, diadakan penelitian, di antara semua mumi yang ditemukan hanya ini jasad yang mengandung kadar garam. Berarti diyakini inilah Fir'aun yang mengejar Musa dan ditenggelamkan oleh Allah. Jadi sepertiganya Al-Quran itu berisi kisah, ya. Nah, di dalam Al-Fatihah semuanya ada. Bicara akidah ada. Mana persoalan akidah dalam Al-Fatihah? Mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin itu persoalan akidah, ya. Bahwa segala pujian itu hanya untuk Allah. Bolehkah kita memuji manusia? Boleh. Tapi dalam hati harus ada keyakinan bahwa prestasi, kebaikan, apapun yang kita puji pada diri orang itu sumbernya dari
Allah. Itu akidah. Ibadah mana? Ibadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu masalah ibadah. Sejarah mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kok itu disebut sejarah? Sejarah itu hanya terbagi dua saja. Kisah orang-orang soleh dan kisah orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka. Ayat ini menjelaskan, tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu orang-orang yang bersama Nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh. Itu sejarah pertama. Sejarah kedua, orang-orang kafir, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Sejarahnya Fir'aun, sejarahnya Namrud, itu semuanya orang-orang yang dikutuk, orang-orang yang tersesat. Ya. Jadi Al-Fatihah ini disebut Ummul Kitab, surah Al-Fatihah. Yang menarik kedua, diawali dengan basmalah. Nah, ini menarik. Kalau dari sisi bahasa begini penjelasan Profesor Quraisyab ya. Beliau mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim ini bagi orang awam pasti bingung. Karena kalimatnya tidak sempurna. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa dengan nama Allah yang Maha Pengasih dengan Maha Penyayang itu? Kalau sebuah kalimat kita awali dengan kata dengan, itu pasti menimbulkan tanda tanya, Pak. Dengan Prabowo tadi malam. Kan bingung, ada apa dengan Prabowo kamu tadi malam? Saya mimpi bertemu dengan Prabowo. Oh, ternyata mimpi. Saya kira ditelepon oleh Prabowo. Jadi, kalau ada kata dengan atau diawali dengan, itu berarti kalimatnya tidak sempurna. Maka kata mufassir, kalimat dengan di sini itu ada kalimat tambahannya, penjelasannya. Apa itu penjelasannya? Abda'u. Saya memulai semua aktivitas saya itu dengan bismillah, dengan nama Allah. Jadi begitu. Itu spirit pertama. Spirit kedua, bismillah ini kalau diucapkan dengan benar, ya, kalau diucapkan dengan benar, maka hasilnya pasti ayat kedua, alhamdulillah. Kalau ada pekerjaan bapak-bapak, ibu-ibu, ujungnya itu bukan alhamdulillah, hasilnya itu innalillah, hasilnya naudzubillah, maka dipertanyakan bismillahnya. Kenapa koruptor ditangkap KPK? Itu karena bismillahnya dipertanyakan. Kalau dia bismillahnya bagus, benar, maka yakin dia tidak akan ditangkap KPK. Wih, kok bisa begitu? Ini rumus, Pak. Sebenarnya rumus. Nanti kita akan temukan jawabannya ya. Kalau koruptor itu, perampok itu, maling itu, Pak, sebelum memulai aktivitasnya membaca basmalah, tidak akan ditangkap oleh KPK. Karena rumusnya Pak, diawali dengan bismillah, hasilnya pasti alhamdulillah. Pertanyaannya ada, Pak, apa kira-kira koruptor itu sebelum mulai korupsi baca basmalah? Bismillahirrahmanirrahim, 1 triliun. Atau misalnya apa ya, perampok, ya, sebelum berangkat tinggalkan rumah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mohon doanya, ya, atau mohon bimbingannya ya Allah, saya malam ini mau merampok, mudah-mudahan lancar segala urusan, tidak menemui hambatan. Kan enggak ada, Pak. Kata siapa, Ustaz Dasar Latif, jangankan itu, orang merokok saja, Pak, di Muhammadiyah nggak ada yang merokok, Pak ya, kecuali yang diam-diam ya. Orang merokok saja, Pak, belum pernah kita temukan orang merokok itu mengawali isapnya dengan basmalah atau mulai dibakar Bismillahirrahmanirrahim, hembuskan nafas alhamdulillah, dihisap lagi Bismillahirrahmanirrahim, hembuskan lagi alhamdulillah. Kenapa? Ternyata basmalah ini itu punya syarat. Jadi ada syaratnya. Untuk menghasilkan aktivitas, program, usaha, pekerjaan, apapun itu, untuk menghasilkan hamdalah atau alhamdulillah, bismillahnya itu berlaku syarat
syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau bismillahnya tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi syarat, itu dianggap basmalah yang formalitas. Kan banyak Pak, sekarang basmalah itu formalitas. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Padahal tidak dijiwai, ya, tidak dihayati basmalahnya, sekedar basmalah saja. Acaranya apa? Lomba dangdutan. Mari kita buka acara lomba dangdutan ini dengan membaca basmalah, semoga mendapat berkah dari Allah. Pesertanya semua pakai seksi-seksi. Maka harus ada syarat. Ini tinggal berapa menit ya? 4 menit atau 5 menit. Syarat pertama supaya basmalah kita menghasilkan hamdalah, yang pertama adalah basmalahnya itu harus direstui oleh Allah. Ya, harus direstui oleh Allah. Supaya direstui oleh Allah, ya, basmalah kita, maka niat itu harus benar. Mengawali aktivitas kan dengan basmalah. Berarti, ya, logikanya basmalah itu adalah aktivitas pertama kita sebelum melakukan sebuah kegiatan. Maka kegiatan apapun, aktivitas apapun, rencana apapun itu harus dengan niat yang baik supaya dapat restu dari Allah. Kalau niatnya mau korupsi, nggak mungkin basmalahnya direstui oleh Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, saya ke masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, itu baru Bismillah yang memenuhi syarat pertama. Kita percepat. Syarat kedua, niat yang baik dan benar tidak cukup. Ya, maka diperlukan syarat kedua. Selama dalam proses kita melakukan aktivitas itu harus dibimbing, harus mendapatkan bantuan dari Allah. Bagaimana caranya supaya aktivitas kita itu dibantu oleh Allah, bersama Allah, dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, cara-cara melakukan aktivitas itu? Maka proses melakukan aktivitasnya juga harus benar. Niat yang cukup, niat yang baik tidak cukup. Harus dengan cara yang benar. Harus prosesnya juga benar. Kita kan pernah dengar Pak ya, Robin Hood mau membantu orang. Bagus itu Pak. Niatnya itu sudah bagus Pak, membantu orang. Tapi caranya apa? Merampok. Merampok tidak dibenarkan, ya. Dan banyak contoh-contoh lainnya. Yang ketiga syarat yang harus ada supaya basmalahnya ini berakhir alhamdulillah, hasil dari aktivitas kita, kegiatan kita, program kerja kita, ya, itu memberikan manfaat, ya, memberi manfaat buat orang lain, ya. Dan kalau memberi manfaat kepada orang lain, kita berpotensi mendapatkan ridho Allah. Hasilnya diridhoi oleh Allah. Untuk mendapatkan ridho Allah, maka kita pastikan bahwa aktivitas kita ini memberi manfaat. Baik itu manfaat untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Dan semakin besar manfaat itu, semakin tinggi kualitasnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi, sebaik-baik manusia, ya, itu yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau basmalahnya memenuhi kriteria, memenuhi syarat ini, insya Allah hasil dari aktivitas kita itu pasti alhamdulillah. Meskipun tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi, tetap nanti ujungnya alhamdulillah. Tetap. Karena apa? Karena Allah sudah merestui pekerjaan kita. Allah bersama kita, membantu kita, dan Allah meridhoi hasilnya. Ya, Allah meridhoi hasilnya. Allah ridho dengan hasil dari pekerjaan kita. Pasti alhamdulillah. Meskipun mungkin awalnya kita kecewa, Pak. Kok begini hasilnya? Beberapa saat kemudian kita baru mengatakan alhamdulillah. Karena Al-Qur'an rumusnya berbicara seperti itu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu benci itu ternyata baik menurut kamu. Dan yang kamu anggap baik, yang kau cintai ternyata buruk menurut Allah. Kita mengatakan, saya kecewa kenapa yang jadi wapres Gibran misalnya, Pak. Nggak cocok ini. Tapi kalau kita, ya, proses, ya, yang kita jalani, ya, atau aktivitas ini,
ya, kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah maksimal melakukan, belakangan baru kita tahu hikmahnya apa, ya. Saya kira banyak contoh-contoh dalam kisah-kisah klasik yang menunjukkan betapa banyak sesuatu yang berbeda dengan ekspektasi itu ternyata memberikan manfaat yang luar biasa. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, ya. Masih panjang tentunya tafsir Al-Fatihah ini, tapi mengingat waktu yang sempit, maka kita hinggakan sampai di sini karena sesuai dengan di jam saya waktu Isya sudah tiba. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.